Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Devini Ariska Adisti. Saya adalah mahasiswa psikologi di Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang, yang saat ini sedang berkuliah di semester 5. Nah, video ini saya buat guna memenuhi tugas dari mata kuliah psikologi pendidikan serta agar dapat menjadi edukasi bagi kita semua. Baik, tanpa memperpanjang waktu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari psikologi. Nah, psikologi sendiri itu diartikan sebagai studi ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan dan tingkah laku seseorang. Sedangkan psikologi pendidikan adalah cabang ilmu dari psikologi yang fokus pada kondisi kejiwaan serta tingkah laku manusia yang terlibat dalam proses belajar di dunia pendidikan. Nah, adapun fungsi dari psikologi pendidikan ini adalah untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi pembelajaran, sedangkan tujuannya sendiri adalah untuk memahami berbagai perubahan perilaku peserta didik di sekolah dan membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya sehingga dapat tercapainya tujuan tersebut. Nah, lanjut. Kita masuk ke materi dari pengertian kesulitan belajar. Namun terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari kesulitan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, menurut KBBI ini, kesulitan diartikan sebagai segala sesuatu yang membuat tidak lancarnya atau lambatnya. Jadi, kesulitan ini adalah eh, akan menghalang-halangi seseorang untuk dapat mencapai tujuannya atau menghambat seseorang dalam mencapai tujuannya. Jadi, kesulitan merupakan faktor yang dapat menjadikan seseorang itu menjadi lambat atau berhenti dalam mencapai tujuannya. Sedangkan pengertian dari kesulitan belajar itu sendiri adalah suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam kegiatan mencapai tujuan atau bisa juga diartikan sebagai suatu keadaan di mana kompetensi atau prestasi yang dicapai tidak sesuai dengan kriteria standar yang telah ditetapkan. Kondisi yang demikian umumnya disebabkan oleh faktor biologis, fisiologis, serta psikologis, yaitu kesulitan belajar yang berkenaan dengan rendahnya motivasi dan minat belajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang menghalangi atau menghambat seseorang siswa dalam mempelajari, memahami, dan juga menguasai materi untuk mencapai hasil belajar atau mencapai tujuannya gitu. Nah, lanjut ada faktor-faktor dari kesulitan belajar yang terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal yang merupakan faktor yang berasal dari diri manusia itu sendiri, dan yang kedua ada faktor eksternal yang merupakan faktor yang berasal dari luar manusia. Nah, faktor internal ini seperti faktor biologis, yaitu gen, cacat lahir, atau tidak sempurnanya fungsi otak. Lalu juga ada faktor psikologis, yaitu seperti tingkat intelijensi yang rendah, kurangnya motivasi dan minat bakat terhadap mata pelajaran tersebut, dan juga kondisi mental yang sedang tidak baik-baik saja. Lalu faktor eksternal ini contohnya adalah faktor keluarga atau faktor lingkungan, yang dimana jika seorang anak itu pasti akan dididik dengan cara orang tuanya mendidik gitu. Jadi apa yang orang tua ajarkan itu yang akan diterima oleh sang anak gitu. Nah, kita ambil contoh misalnya ada orang tua yang memiliki kesulitan dalam membaca, maka secara tidak langsung atau tidak sengaja gitu, orang tua tersebut akan melafalkan huruf dengan tidak jelas pada sang anak dan
Contoh lainnya adalah misalnya pada orang tua yang tidak dapat mengeja atau membaca dengan baik, sehingga anak akan mendapatkan pemahaman yang salah terkait membaca ataupun pengucapan huruf dan kata gitu. Lalu gejala dari kesulitan belajar. Nah, di bawah ini merupakan beberapa gejala sebagai pertanda dari kesulitan belajar, yaitu sebagai berikut. Satu, menunjukkan prestasi yang rendah atau di bawah rata-rata. Dua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Tiga, lambat dalam melakukan atau menyelesaikan tugas-tugas belajar. Empat, menunjukkan sikap yang tidak atau kurang wajar selama proses pembelajaran. Lima, tidak termotivasi untuk belajar. Enam, tidak bisa untuk menganalisis dan memecahkan masalah atau berpikir kritis. Jadi misalnya nih, ada anak yang nilainya selalu di bawah rata-rata, dia remedial terus, dan juga misalnya dia sudah usaha semaksimal mungkin, tapi ternyata hasilnya tidak seimbang dengan usahanya, atau mungkin juga dia lambat dalam menyelesaikan tugasnya, dan juga dia sering bolos, sering tidak mengikuti pelajaran yang tidak dia sukai atau tidak dia minati gitu, dan juga tidak ada motivasi dalam belajar dan dia kesulitan untuk berpikir kritis atau memecahkan masalah. Nah, itu bisa jadi sebagai tanda atau gejala dari anak yang mengalami kesulitan belajar. Lalu yang terakhir adalah efek sosial psikologis dari kesulitan belajar. Yang pertama itu ada autis. Pasti teman-teman juga udah sering dengar nih anak yang autis gitu. Nah, autis itu menurut pengertiannya sendiri adalah suatu gangguan perkembangan yang kompleks menyangkut komunikasi, interaksi sosial, dan aktivitas imajinasi. Jadi, gangguan tersebut itu mempengaruhi perkembangan bahasa dan kemampuan seseorang untuk berkomunikasi, berinteraksi, serta berperilaku. Lalu yang kedua ada hyperaktif, yang dimana hyperaktif ini adalah suatu kondisi ketika anak terus aktif, tidak melihat waktu, situasi, dan suasana di sekitar. Nah, hyperaktif ini merupakan suatu kondisi di mana seseorang menjadi lebih aktif dari biasanya. Kondisi ini dapat ditandai dengan adanya peningkatan gerakan, perilaku agresif, perilaku impulsif, dan juga mudah terusik. Nah, jadi orang yang dengan hyperaktif ini pada umumnya dapat mengalami masalah lainnya akibat dari kesulitan yang dia alami untuk duduk dengan tenang dan berkonsentrasi gitu. Lalu yang ketiga ada diskalkulia atau ketidakmampuan dalam berhitung, yang dimana penyebabnya adalah pada sistem syaraf pusat. Nah, pada sistem syaraf pusatnya ini dia lemah gitu. Jadi pada kemampuan persepsi sosialnya, terus dia juga lemah terhadap konsep arah dan waktu, dan juga terjadinya gangguan memori pada penderita diskalkulia ini. Nah, lalu yang terakhir adalah disleksia atau gangguan kesulitan belajar. Yang lebih spesifiknya itu adalah kesulitan dalam membaca gitu. Lalu juga menulis dan juga mengeja yang disebabkan oleh gangguan perkembangan syaraf otak. Nah, penderita disleksia ini biasanya akan mengalami komorbid ADHD dan juga speed delay dan juga yang lain sebagainya gitu. Berikut ini ada referensi dan selesai. Baik, ya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.